Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Musyafa, NPM 2019 21500 dari kelas R6C, nomor urut SIKA 31. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian akhlak dan keutamaannya. Kata akhlak secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu al-khulq, yang diartikan sebagai perangai, tabiat, budi pekerti, dan sifat seseorang. Jadi akhlak diartikan sebagai budi pekerti yang dimiliki oleh seseorang terkait dengan sifat-sifat yang ada pada dirinya. Keutamaan akhlak yaitu yang pertama, berat timbangannya di akhirat. Seseorang yang memiliki akhlak terpuji disebutkan dalam hadis bahwa ia akan memiliki timbangan yang berat kelak di hari akhir atau kiamat, di mana semua amal manusia akan ditimbang. Yang kedua, dicintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia di dunia. Dan tentu saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mencintai manusia yang memiliki akhlak yang baik. Yang ketiga, memiliki kedudukan yang tinggi. Dalam suatu hadis disebutkan bahwa seseorang yang memiliki akhlak dan budi pekerti yang mulia memiliki kedudukan yang tinggi di akhirat kelak. Kemudian yang keempat, mendapatkan jaminan rumah di surga. Memiliki akhlak yang mulia sangat penting bagi seorang muslim, dan keutamaan memiliki akhlak mulia sangatlah besar. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin seseorang sebuah rumah di surga apabila ia memiliki akhlak yang mulia. Penjelasan kedua yaitu etika atau adab belajar dalam Islam. Etika dan proses belajar manusia memiliki hubungan yang saling terkait. Pada satu sisi, belajar sebagai kegiatan manusia yang merupakan aktivitas yang memerlukan norma-norma moral tentang bagaimana seharusnya belajar dalam bingkai karakter dan ciri khas manusia yang demikian unik. Di sisi lain, etika sebagai pemikiran manusia tentang baik atau buruk sangat diperlukan untuk merefleksikan kegiatan manusia setiap saat. Nilai-nilai dan ide tentang kegiatan belajar yang berlaku secara umum perlu dikaji secara rasional, kritis, mendasar, dan sistematis, sehingga norma yang ditaatinya dalam proses belajar bukan sekedar karena kebiasaan atau adat yang berlaku di masyarakat, melainkan karena memiliki dasar dan legitimasi yang kuat untuk diikuti dan ditaat. Pelajar juga harus mempunyai sikap yang tidak terburu-buru dan tidak memaksakan guru untuk menjelaskan sesuatu yang belum saatnya. Seorang pelajar haruslah menampilkan sosok yang bersahaja dan sikap memuliakan gurunya. Maka sudah menjadi hal yang lumrah ketika perlu dijaga oleh si pelajar dan juga menjaga sikap dan perilaku terpuji di hadapan gurunya. Poin penting yang perlu diperhatikan dalam perumusan aturan yang harus ditaati dan dilakukan tersebut ialah bahwa belajar bukan hanya interaksi yang dilakukan oleh individu dengan lingkungan, melainkan juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, belajar dalam Islam memiliki sifat yang transendental. Hubungannya tidak terbatas secara horizontal, melainkan juga berkaitan secara vertikal. Penjelasan ketiga yaitu etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. Ada tiga etika seorang muslim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu menegakkan keadilan dan kebenaran, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, dan mewujudkan kemaslahatan umat. Yang pertama, menegakkan keadilan dan kebenaran. Dalam kehidupan, kebenaran dan keadilan adalah suatu yang paling dicari oleh setiap manusia. Bahkan kehidupan manusia itu sendiri disebut sebagai proses dalam mencari keadilan dan kebenaran. Islam adalah agama yang akan selalu berpihak kepada keadilan dan kebenaran. Bahkan menegakkan keadilan dan kebenaran adalah kewajiban bagi setiap muslim kapan saja dan di mana saja, karena saking pentingnya keadilan dalam kehidupan manusia. Yang kedua, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan.
Secara genealogis, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jenis yang sama, dari nenek moyang yang sama, dan dari bahan yang sama. Persamaan inilah yang menjadi dasar pentingnya menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Penegakan nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam menjadi tujuan diturunkannya syariat maqasidus syariah yang mencakup 5 hal, yaitu hak beragama, hak hidup, hak intelektual, hak kekayaan, dan hak keturunan. Secara sosiologis, ajaran Islam akan mengerucut pada 5 hal tersebut, karena 5 hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat primer dan utama dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, seorang muslim berkewajiban menegakkan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila ini terwujud, maka cita-cita menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur akan tercapai. Yang ketiga, mewujudkan kemaslahatan umat. Inti daripada syariat Islam adalah terwujudnya kemaslahatan umat. Kemaslahatan ini bisa bersifat material maupun non-material, baik untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Kemaslahatan adalah suatu yang bersifat universal, berlaku di mana saja dan kapan sehingga harus diperjuangkan oleh setiap manusia. Dalam berbangsa dan bernegara, kebijakan atau keputusan hukum menjadi harus mengacu kepada terwujudnya kemaslahatan umat. Bahkan dalam kaidah fikih dikatakan bahwa kebijakan seorang pemimpin harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Dengan demikian, peran serta seorang muslim dalam politik secara umum dan kebijakan secara khusus adalah ikut serta mendorong terwujudnya kemaslahatan umat. Selanjutnya, penjelasan keempat yaitu pengertian musyawarah dan etika demokrasi dalam Islam. Musyawarah berasal dari kata syawara, yaitu berasal dari bahasa Arab yang berarti berunding, urun rembuk untuk mengatakan dan mengajukan sesuatu. Istilah-istilah lain dalam tata negara Indonesia dan kehidupan modern tentang musyawarah dikenal dengan sebutan syuro atau rembuk desa, kerapatan nagari, bahkan demokrasi. Kewajiban musyawarah hanya untuk urusan keduniawian. Jadi musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama dalam menyelesaikan atau pemecahan masalah yang menyangkut urusan keduniawian. Etika demokrasi dalam Islam. Yang pertama, musyawarah. Prinsip menjelaskan cara pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama dengan mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, adil. Artinya adalah penegakan hukum di berbagai sektor kehidupan sehingga berjalan adil dan bijaksana bagi semua orang. Yang ketiga, memenuhi kepercayaan. Setiap orang yang terlibat dalam demokrasi wajib menjaga amanah yang dititipkan saat musyawarah. Yang keempat, tanggung jawab. Setiap muslim wajib menyadari jabatan dan kekuasaan adalah amanah yang harus dilaksanakan. Mereka yang dititipi amanah wajib bertanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa taala dan yang mempercayakannya. Yang kelima, kebebasan atau al-hurriyah. Bagi seorang muslim, kebebasan wajib diterapkan selaras dengan tanggung jawab. Jangan sampai kebebasan dilakukan tanpa kendali hingga merugikan lingkungan sekitar. Itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.